Shalom semuanya. Bertemu lagi dengan Kak Sion di sini di Mirai Channel, dan kita bertemu untuk beribadah kepada Tuhan secara online. Mari kita sama-sama beribadah dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa takut akan Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih buat kebaikan-Mu. Hari ini kami bisa beribadah kepadamu lewat YouTube untuk memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, dan juga kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh, dan ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Dari awal pertengahan sampai dengan berakhirnya, kami alaskan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Dan Engkau melayani kami semua. Amin. Untuk memulai ibadah kita nyanyikan satu pujian yang berjudul Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita dengan kita nyanyikan satu pujian, Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi katakan, aku tidak khawatir. Aku burung di udara. Aku bunga di padang dia hiasi. Yang keras. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Puji Tuhan.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita kembali lipat tangan, tutup mata kita, tundukkan kepala kita, kita hadap Tuhan, kita berdoa untuk menerima firman. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami sudah bernyanyi, kami sudah memuji Engkau. Dan sekarang tiba saatnya ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semuanya, sebab kami siap untuk mendengarkan. Ini doa ucapan syukur dan terima kasih. Kami haruskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, silahkan siapkan Alkitab dan buku catatan. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Minggu kemarin Kak Sion minta maaf kepada teman-teman yang menyaksikan tayangan lewat YouTube, adik-adik yang menyaksikan tayangan lewat YouTube. Minggu kemarin Kak Sion tidak menyediakan video. Minggu kemarin itu kita membahas dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-5. Karena 2 minggu sebelumnya kita membahas Filipi pasal 4 ayat yang ke-4. Minggu kemarin ayat yang ke-5, dan hari ini kita akan membahas dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Dengan tema atau judul pada hari ini adalah Aku Tidak Khawatir. Sekali lagi, Aku Tidak Khawatir. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Masih ingat beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, ketika kita membahas tentang aku bersuka cita, dan minggu kemarin Kak Sion bersama dengan adik-adik sekolah minggu kelas besar di Johor membahas tentang aku berbuat baik, dan hari ini aku tidak khawatir. Nah, kalau kalian ingat firman Tuhan yang Kak Sion sampaikan, Kak Sion menceritakan bahwa penulis dari kitab Filipi ini atau surat Filipi ini adalah Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus menulis surat ini, ingat Rasul Paulus ada di mana? Ayo, ada yang sudah lupa? Atau ada yang masih ingat? Ya, Rasul Paulus saat itu sedang berada di penjara. Bayangkan Rasul Paulus kondisinya saat itu sedang di penjara. Nah, jemaat Filipi tentu saja sangat bersedih karena mereka kehilangan sosok gembala mereka atau pendeta mereka, yaitu Rasul Paulus saat itu. Tapi Paulus bilang apa di ayat yang keempat? Bersukacitalah senantiasa, jangan sedih. Kenapa bisa bersukacita? Karena Tuhan Yesus baik. Yang kedua, berbuat baiklah senantiasa, dan hendaklah berbuat baikmu itu diketahui semua orang. Itu minggu kemarin kita bahas. Kenapa kita bisa berbuat baik? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sangat mengasihi kita. Dan kita berbuat baik karena kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dan hari ini kita berbicara tentang jangan khawatir. Paulus mengatakan kepada jemaat di sana, jangan khawatir. Kenapa? Tentu jemaat di sana memiliki kekhawatiran yang luar biasa karena pendeta mereka saat itu sedang ditangkap dan dipenjarakan di dalam penjara. Mereka ditinggalkan sendirian seperti itu. Meskipun ada pelayan-pelayan yang lain, tapi tentu Rasul Paulus sangat berarti bagi mereka. Bayangkan ketika mereka kehilangan Rasul Paulus, bukan kehilangan meninggal ya, kehilangan sosok Paulus di tempat itu karena Paulus dipenjara. Mereka takut, mereka khawatir. Kenapa? Karena saat itu kekristenan itu sedang diancam oleh kematian. Saat itu orang-orang tidak menerima kekristenan. Ketika ada orang lain tahu bahwa orang ini Kristen, maka ancamannya adalah kematian. Mereka bisa dibunuh. Mereka dicari oleh orang-orang. Salah satunya zaman dulu sebelum Paulus bertobat, Paulus itu adalah orang yang suka membunuh orang Kristen. Puji Tuhan, Paulus bertobat. Nah, ketakutan ini tentu membuat jemaat di Filipi merasa khawatir.
sangat takut, sangat khawatir. Tapi Rasul Paulus bilang apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, jangan khawatir tentang apapun juga. Mengapa kita tidak boleh khawatir tentang apapun juga? Yaitu karena Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Jadi yang pertama, kenapa kita tidak perlu khawatir? Karena Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun secara fisik Rasul Paulus itu tidak ada bersama-sama dengan mereka, tetapi ada Tuhan yang menyertai mereka, yang bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka tidak perlu khawatir. Nah, adik-adik sekalian, kita juga harus demikian. Kita tidak perlu khawatir. Mungkin suatu ketika orang tua bisa meninggalkan kita karena pergi bekerja dan lain sebagainya, atau mungkin kita di rumah sendirian, atau dimanapun kita berada. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Mungkin ada anak-anak yang di sekolah yang sering dijauhi temannya, ya, atau mungkin ada anak-anak yang pernah dibully oleh temannya. Jangan takut dan jangan merasa aduh aku nggak punya teman. Jangan takut, sebab Tuhan ada bersama dengan kita semua. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu khawatir. Ketika kita menghadapi masa depan, ya, masa depan mungkin kita nggak tahu nanti aku besar menjadi apa ya. Jangan khawatir, ada Tuhan yang beserta kita, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin suatu saat kalian harus pergi untuk melanjutkan pendidikan, nanti kalau sudah besar harus jauh dari orang tua. Jangan khawatir, sebab ada Tuhan yang bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Yakin dan percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita belajar ulangan dan sebagainya, jangan khawatir, sebab ada Tuhan yang bersama dengan kita. Ya. Yang pertama, mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, bagaimana kalau kita sedang khawatir? Kak Sion, bagaimana dong kalau saya sedang khawatir? Wajar nggak? Ya wajar sih, karena kita masih manusia. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita sedang khawatir? Ayat yang kita baca tadi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketika kita khawatir, maka yang harus kita lakukan adalah berdoa. Jadi yang kedua, bagaimana kalau kita sedang khawatir? Maka yang harus kita lakukan adalah berdoa. Kita memohon kepada Tuhan untuk memberikan kita damai sejahtera. Minggu depan kita akan mempelajari tentang damai sejahtera, ya. Nah, saat ini kita mempelajari ketika kita khawatir, maka yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan, ya. Di dalam doa kita isinya ada dua. Yang pertama, kita memohon kepada Tuhan, dan yang kedua, di dalam doa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi kalau kita berdoa itu jangan cuma minta kepada Tuhan, ya. Boleh nggak Kak Sion minta? Boleh, nggak salah. Nggak salah. Tapi lebih baik lagi, lebih bagus lagi kalau kita itu disertai, kalau doa kita itu disertai dengan ucapan syukur. Ya. Kita meminta kepada Tuhan, sertai hari ini mau belajar, kiranya Tuhan tolong memberikan hikmat. Dan terima kasih kepada Tuhan selama ini sudah memberikan hikmat. Terima kasih kepada Tuhan sudah memberikan kesehatan, kekuatan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dan seterusnya. Ya. Mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, ya. Berterima kasih kepada Tuhan. Jadi di dalam doa kita jangan hanya kita minta terus kepada Tuhan, tapi kita juga jangan lupa untuk berterima kasih. Kenapa? Karena Tuhan sudah terlalu baik bagi kita. Yang pertama, sudah pasti Tuhan sudah menyelamatkan kita, ya. Dan yang kedua, sudah pasti tadi, ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Itu yang harus kita syukuri, ya. Meskipun mungkin kita tidak memiliki apa-apa, meskipun mungkin kita tidak punya siapa-siapa, tapi yakin dan percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan
Ya, puji Tuhan, hari ini kita sudah belajar aku tidak khawatir. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Bagaimana kalau kita sedang khawatir? Yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan, memohon dan bersyukur kepada Tuhan. Ya. Minggu depan kita akan mempelajari tentang apa hasilnya ketika kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akhiri ibadah hari ini, kita tutup di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tidak khawatir tentang apapun juga, tentang sekolah kami, pertemanan kami, masa depan kami, bahkan kondisi saat ini di bangsa kami yang dilanda COVID-19 ini. Kiranya Tuhan tolong sehingga setiap hal yang menjadi kekhawatiran kami Tuhan ubahkan menjadi damai sejahtera. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami. Tuhanlah penolong kami yang setia. Tuhanlah penyelamat kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya kami terus percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan mau berdoa kepada Tuhan dengan permohonan dan ucapan syukur kami kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kami damai sejahtera. Terima kasih, ini doa ucapan syukur dan permohonan kami. Kami sudah berdoa dan akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kak berharap kalian semuanya diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa dukung terus Mirai Channel dengan cara klik like pada video ini, klik tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, dan kalian juga boleh share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.